Influencer gak boleh masarkan kripto, dan exchange gak boleh ngiklan untuk memasarkan kripto juga. Gimana tuh modelannya? Oke guys, jadi beberapa hari lalu banyak pertanyaan dan pernyataan yang lagi hangat diperbincangkan di ranah industri kripto. Nah, Bapak Hazan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal sebagai OJK, sedang menjadi nama yang hangat disebut di pasar kripto. Nah, soalnya baru-baru ini beliau bikin pernyataan pada konferensi RDK atau Rapat Dewan Komisioner OJK yang sempat menyinggung marketing terkait exchange dan juga influencer. Nah, otomatis respon investor kripto di Indonesia pun cukup bercampur aduk. Nah, berhubung OJK akan menggantikan Bapepti mengenai pengawasan aset kripto di tahun 2025, maka peraturan ini sangat penting bagi kita semua, khususnya untuk investor kripto, media, dan juga influencer. Oke, langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Data kripto dari OJK. Pada konferensi yang dilaksanakan pada 5 Juni 2024, para Dewan Komisioner di OJK memberikan pandangan dan rangkuman terkait sektornya masing-masing. Nah, kripto sendiri masuk ke dalam sektor inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto atau IAKD. Nah, dalam sesinya, beliau memberikan beberapa rekap atau informasi terkait kondisi pasar kripto di Indonesia yang cukup mengesankan. Data yang beliau publikasi melalui pernyataannya menyatakan bahwa transaksi kripto di Indonesia itu masih tinggi banget guys, walaupun kita belum berada di puncak bull market. Nah, pada videonya, pada menit ke-28 di video itu, beliau memberikan paparan mengenai data investor kripto di Indonesia dan transaksi kripto di Indonesia secara menyeluruh. Beliau menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 19,75 juta investor kripto di Indonesia. Nah, yang menariknya, beliau menyatakan bahwa pasar kripto mengalami kenaikan transaksi akumulatif di tahun 2024 dari Januari hingga April 2024. Beliau menyatakan kalau transaksi kripto saat bulan Mei 2024 mencapai angka 49,8 triliun rupiah. Nah, yang terakhir, ia menyatakan bahwa secara menyeluruh, transaksi akumulatif kripto sampai tahun 2024 sudah mencapai 260,9 triliun rupiah. Jadi, buat kalian yang masih bilang kripto itu ilegal, gak jelas, dan scam, nih, lihat aja data yang berbicara. Nah, anyway, kita kembali ke topik. Nah, sayangnya setelah habis meninggikan kripto dengan data-data transaksi tadi, beliau mendapatkan pertanyaan nih di akhir sesi acaranya. Lebih tepatnya pada menit 1 jam 25 menit 50 detik di video streamingnya, di mana Pak Hasan mendapatkan pertanyaan dari seorang reporter, yaitu bagaimana tanggapan terkait influencer kripto. Nah, dari sini nih muncul sesi viralnya. Beliau membahas dua hal. Yang pertama terkait influencer kripto, dan yang kedua terkait exchange atau platform perdagangan kripto di Indonesia. Pernyataan terhadap influencer dan juga exchange. Beliau menyatakan bahwa pertama perlu ditegaskan bahwa saat ini regulasi kripto dan wewenang otoritasnya masih dipegang oleh Bapepti karena baru akan transisi total pada tahun 2025 dengan target di bulan Januari. Beliau kemudian menyatakan bahwa terkait influencer di pasar keuangan mencakup semua aset termasuk kripto, pandangan OJK sudah resmi disampaikan dengan peraturan OJK atau POJK nomor 22 tahun 2023. Pak Hasan mengutip pasal 36 POJK yang dimana menyatakan bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan, selain hanya menggunakan media resmi perusahaan perdagangan aset kripto atau dalam artian media milik si exchange. Nah, kemungkinan artinya influencer gak boleh promosiin exchange juga, karena exchange harus promosi lewat medsos atau semua lini komunikasinya sendiri. Pernyataan ini cukup rancu karena di sesi tersebut beliau tidak membahas apakah influencer masih boleh promosi token atau project dan kenapa gak boleh promosiin exchange.
Oke, bentar. Tapi kalau kita lihat di POJK pasal 36 sendiri, kita bisa lihat beberapa keterangan yang bisa membantu menjelaskan. Dalam konteks ini, POJK adalah pelaku usaha jasa keuangan yang artinya adalah exchange. Di sini dijelaskan kalau exchange gak boleh promosi lewat influencer dan hanya boleh lewat media resmi mereka sendiri. Nah, ditambah lagi, exchange gak boleh promosi atau menawarkan aset yang berpotensi merugikan seperti yang tidak memiliki izin resmi. Hukumannya buat exchange terlihat beragam, dengan salah satu pilihannya adalah bisa denda mencapai angka 15 miliar kalau melanggar. Dari rujukan ini, kita bisa melihat bahwa Pak Hasan justru lempar fokus dari influencer kepada exchange. Jadi masih belum jelas nih apakah influencer masih boleh ngomongin kripto atau gimana nih yang dianggap promosi. Tapi Pak Hasan juga memperjelas bahwa influencer diajak edukasi bersama OJK. Secara tidak langsung menyatakan bahwa influencer masih boleh ngomongin kripto, cuma harus dengan tone yang edukatif, bukan pump and dump atau cuma sekedar buat FOMO. Ini pernyataan yang cukup umum dari OJK karena seperti yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya, OJK sering memberi peringatan kepada influencer-influencer keuangan di aset lain seperti di saham. Kekhawatiran mereka sebenarnya kalau kita lihat ya adalah potensi pump and dump yang merugikan investor Indonesia, jadi overall niatnya baik guys. Nah, ditambah lagi Pak Hasan juga menyatakan bahwa influencer diharapkan sadar akan aksinya yang bisa merugikan pengikutnya dan berpotensi mendapatkan ancaman hukuman dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tapi sayangnya gak merincikan peraturan mana yang ia maksud. Pernyataan ini mendapatkan reaksi yang campur aduk. Nah, salah satu contohnya ada dari Kohangga Andinata. Ia memberikan argumen yang cukup kritis, namun menyeluruh akan setuju dengan hasil audiensi dan keputusan dari para pemangku kebijakan di OJK. Pernyataan hasil audiensi ini perlu digarisbawahi karena untuk saat ini OJK masih belum punya wewenang ya guys untuk mengatur sektor kripto. Nah, kalau kalian ingat tadi kita ngomongin OJK baru punya wewenang abis masa transisi ya, di mana sekitar bulan Januari 2025. Jadi sampai saat ini OJK nggak bisa menegaskan apapun karena semuanya masih di tangan Bapepti. Nah, oke guys, gimana menurut kalian guys? Apakah pertumbuhan kripto bakal sesulit di Amerika kalau transisi dari Bapepti ke OJK atau justru akan lebih bagus? Nah, harapannya sih buat peraturan yang masih rancu mungkin bisa dikaji ulang lagi, mumpung masih ada beberapa waktu hingga masa transisi. Oke guys, jangan lupa komen ya mengenai tanggapan kalian di bawah. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!